Di sekolah lain tidak ada pelajaran filsafat. Mengapa di sekolah Kristen Calvin setiap anak wajib mengikuti pelajaran filsafat? Apakah filsafat diperlukan dan mempengaruhi kehidupan mereka? Kita mengadakan pelajaran filsafat bukan karena itu sangat diperlukan, tetapi karena itu baik, indah, dan membebaskan. Kita bisa hidup tanpa pelajaran filsafat. Banyak orang yang tidak pernah memikirkan persoalan-persoalan filosofis seumur hidupnya. Mereka tetap hidup tuh baik-baik aja hidupnya. Tapi hidup dari orang-orang seperti ini biasanya akan hanya merupakan fotokopi, hanya merupakan suatu perlombaan yang ditentukan oleh dunia ini. Mereka hanya menghidupi skrip yang sudah dibuat oleh orang lain. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka itu tidak mempertanyakan apa-apa. Mereka puas dengan eksistensinya yang menyedihkan seperti itu. Nah, saya percaya manusia diciptakan oleh Tuhan untuk kehidupan yang jauh lebih limpah daripada kehidupan seperti itu ya. Jadi, kita ini diciptakan Tuhan untuk hidup lebih bebas, lebih otentik, lebih bermakna daripada sekedar menghidupi mimpi-mimpi orang lain. Nah, ini kita bisa dapati ketika kita mengikuti pelajaran filsafat dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan filsafat. Dengan demikian kita tidak menerima begitu saja asumsi-asumsi yang sudah orang pakai, sudah orang edarkan selama turun-temurun. Para filsuf di luar kekristenan bergulat juga sih dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis tidak berguna seperti ini, walaupun mereka seringkali menemui jalan buntu. Nah, kita orang-orang yang punya pengharapan dalam Yesus punya sesuatu yang dicari-cari oleh dunia ini. Walaupun mungkin kita masih kurang jelas mengartikulasikannya. Itu sebabnya kita perlu mempelajari filsafat. Bagaimana saya tahu kalau Allah mengasihi saya? Saya tahu kalau Allah mengasihi saya lewat apa yang Allah katakan dan apa yang Dia lakukan. Lewat apa yang Allah katakan, di dalam kitab suci, kita bisa membaca ada banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah mengasihi kita. Allah memelihara burung-burung di langit, juga memelihara kita anak-anaknya. Dan Dia juga Allah yang memperhatikan kita sampai mengetahui jumlah rambut di kepala kita. Bagaimana saya tahu Allah mengasihi saya? Lewat apa yang Dia lakukan. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan rela mati untuk kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bukan waktu kita bisa jadi anak baik, tapi saat kita berdosa, Tuhan rela mati untuk kejahatan kita. Itu bukti kasih Allah yang sangat besar. Lihat kepada Yesus yang disalib, kamu akan tahu betapa Allah mengasihimu. Dari manakah kita bisa mendapatkan self-worth atau harga diri kita? Harga diri? Ya kita sih semua pengen dipandang berharga, bernilai, bukan menjadi sampah masyarakat. Makanya manusia bisa sangat tersinggung ketika kita dinilai atau dipandang rendah oleh orang lain. Seperti perkataan orang yang sangat tersinggung, lu gak tahu gue ini siapa? Ya, faktanya adalah dunia ini kejam, Bung. Dunia ini tuh hanya terima kalau kamu punya apa, kalau kamu bisa apa, atau kamu anaknya siapa. Lalu kalau untuk orang-orang yang menjadi itik buruk rupa, yang gak punya apa-apa, yang tidak diterima di mana-mana, bagaimana? Nah, paham self-worth itu menawarkan penghiburan. Hey, kalian itik buruk rupa, gak usah peduli dengan angsa-angsa cantik di sekitarmu. Yang penting kamu terima dirimu apa adanya dan cintailah dirimu sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat dunia tuh menawarkan dua cara mendapatkan harga diri. Dari luar, apa yang kamu miliki, apa yang bisa kamu lakukan. Atau dari internal, apa yang kamu nilai tentang dirimu sendiri. Nah, orang Kristen bilang bukan dari luar, bukan dari dalam. Lalu dari mana dong? Dari atas, dari Tuhan. Injil berkata, kamu tuh jauh-jauh lebih berdosa daripada apa yang kamu pikirkan. Tapi sekaligus, kamu tuh jauh-jauh lebih dikasihi dari apa yang kamu berani harapkan. Kamu mau tahu dari mana harga dirimu? Lihatlah salib Yesus dari Nazaret. Kamu akan melihat betapa engkau berdosa, sekaligus betapa engkau dikasihi Tuhan, sampai anak Allah mati menebusmu.